Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan sesi 693. Pada video ini, kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Pendidikan Pancasila, dengan dosen Bapak Dr. Junaidi, SPD, MPD, dengan tema aktualisasi nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu saya Zahirna dengan NIM 24354012 dan rekan saya Yola Safitri dengan NIM 24354011. Siti Anissa Tanjung dengan NIM 24354010. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra dengan NIM 24059134. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi PGSD. Di sini kami sedang melaksanakan tugas, yaitu tugas proyek dari MKU mata kuliah umum, yaitu Pendidikan Pancasila. Nah, di sini kami mengangkat tema tentang aktualisasi nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah boleh kami meminta waktu Bapak sedikit untuk wawancara? Sebelumnya, nama Bapak siapa dan profesi Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Safrizal, kegiatan pedagang. Apa yang bicarakan atau ada yang disampaikan atau program-program yang ada dari tugas-tugas UMP lagi bisa dijawab, kalau jawab, kalau enggaknya DPR. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi di sini sebelumnya kami izin bertanya Pak. Jadi kita kan negara kita ini tuh negara Indonesia. Sebagaimana di Indonesia itu kita menganut asas yang disebut dengan demokrasi. Nah, di sini saya ingin bertanya menurut Bapak, sejauh mana demokrasi di Indonesia ini telah dijalankan dengan baik? Misalnya saja dalam hal pemilu, apakah demokrasi kita itu sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasilaan? Baik, pertanyaannya cukup bagus. Mungkin menurut pengalaman Bapak, demokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini ada dua kemungkinan, ada positifnya, ada negatifnya. Tentunya kita bahas tentang positifnya. Positifnya, demokrasi sekarang ini bisa berjalan dengan baik, ada semacam membukakan pendapat, itu tuh salah satunya bisa demokrasinya berbagi pendapat itu tidak ada terbatas. Jadi salah satu contohnya pemilu yang telah kita laksanakan pada beberapa hari belakang, itu pemilihan salah satunya tidak ada paksaan terhadap kandidat atau calon paslon antara satu atau dua, itu tuh tidak ada paksaan. Itu pun salah satu demokrasi yang baik. Tetapi di belakang itu atau di sebalik itu ada juga demokrasi ini yang kurang enak di mata atau di hati kita masing-masing. Ini tergantung kita melihat dari segi pandang kita dari mana. Salah satu contohnya sekarang demokrasi masih ada demokrasi money politik, itu kan salah satu yang tidak dibolehkan oleh Bawaslu atau KPU. Tetapi kenapa masih ada? Ini bagi adik-adik mahasiswa masih bisa untuk nanti diajukan atau ke organisasi bagian pengawasan Bawaslu atau demokrasi. Contohnya adik-adik mahasiswa kan sekarang, apalagi sekarang masih sesudah pilkada sekarang ada demo-demo, kita tengok dari media sosial. Setelah adanya demokrasi yang baik, kenapa masih ada demo? Tentu di sebalik itu ada permasalahan yang tidak terrealisasi dengan secara baik. Jadi dari kami sebagai masyarakat melewati mahasiswa yang bisa untuk mengajukan ke atas demokrasi monolitik ini agar bisa dituntasi. Padahal undang-undangnya ada. Kenapa
di saat demokrasi, contohnya di waktu kampanye tidak boleh melakukan manipulasi atau memberikan sembako. Tapi sesaat ketahuan ini tidak bisa diproses, malahan berbelit-belit. Sekarang manipulasinya kebanyakan siapa yang banyak keuangannya, itulah yang menjadi kekuasaan sekarang. Semoga dari kami masyarakat ada enggak solusinya bagi adik-adik tentang manipulasi. Jadi tadi dari jawaban Bapak, itu demokrasi itu ada negatif dan ada positifnya. Nah, gimana kalau negatifnya itu misalnya banyak sekarang itu sedarkannya dari pemilu kemarin. Di situ ada yang namanya money politik, di mana yang memiliki uang dialah yang berkuasa, seperti itu. Oke, ini sangat menarik kawan-kawan. Jadi kita akan mengangkat nanti itu isu-isunya itu. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Ada. Ya. Apakah menurut Bapak pemilu di Indonesia telah dilaksanakan dengan demokrasi? Pemilu di Indonesia pada saat sekarang kebetulan kemarin pas pemilihan anggota dewan atau perwakilan rakyat, kebetulan saya salah satu kandidat atau paslon dari partai PKB. Itu pun pencalonan itu dari teman-teman atau dari pendukung untuk demi untuk belajar. Yang Bapak rasakan kemarin itu bukan di segi kita wawasan yang kurang, bukan dari sosialisasi kita yang kurang, tetapi kita kekalahan dari manipulasi. Inilah yang menjadi yang tidak baiknya demokrasi di Indonesia. Dimanapun kita lihat demokrasi dari sosial media sekarang kan terbuka-buka, tidak ada yang tertutup sekarang. Sekarang aja di Sawalunto kita kan kebetulan adik-adik dari kampus UMP cabang Sawalunto, baru hari ini KPU Sawalunto mengadakan rapat pleno yang mengusung tentang temanya pilkada pemilihan kepala daerah atau wali kota atau bupati setempat. Sekarang lantaran manipulasi, maka terjadilah keberatan dari Bawaslu atau ke KPU yang menjadi beban berat sekarang. Itu salah satu. Tapi dibilang baik, ada baik segi baiknya, dibilang buruk masih banyak. Harapan kami semoga dengan generasi muda, mahasiswa UMP atau mahasiswa yang lainnya dengan teman-teman berkolaborasi dengan mahasiswa lainnya, semoga manipulasi ini diatasi bagaimana caranya dengan baik. Jangan menimbulkan dampak negatifnya, contohnya demo yang merugikan fasilitas umum. Kebanyakan sekarang itu boleh demo itu mahasiswa, tapi jangan sampai merusak. Tolong kami dari masyarakat biasa, kami mendukung demo, tapi demo ada satu undang-undangnya, ada pasal-pasalnya, tapi jangan sampai merusak atribut umum. Masih ada yang ada tanyakan, silakan. Baik, Bapak, apa menurut Bapak itu demokrasi dan peran pentingnya dalam masyarakat? Demokrasi adalah suatu kebijakan masyarakat dari pengambilan keputusan dari masyarakat untuk masyarakat. Salah satu contohnya kita mengambilkan keputusan untuk menentukan pilihan, contoh kepala daerah. Kita ambil tema yang paling besar itu satu, kepala daerah kita, presiden salah satunya. Itu kita harus mengambil keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya, jangan sampai kita mempengaruhi kandidat lain, mempengaruhi contohnya dengan mengiming-imingkan salah satu, mungkin kembali lagi dengan manipulasi tadi. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab tentang apa itu demokrasi di Indonesia. Harapan bagi adik-adik generasi muda bisa merubah lebih baik lagi untuk selanjutnya. Masalahnya adik-adik mungkin
2035 atau 2040 nanti adik-adik lah yang jadi pemimpin, kemungkinan mudah-mudahan. Amin. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak yang Iya. telah membantu kami dalam menyelesaikan wawancara dari tema demokrasi ini. Jadi begini guys, sebenarnya demokrasi di Indonesia itu sudah sangat baik dan sudah sangat bagus. Tetapi ada juga sisi negatif dan positifnya, seperti adanya adanya politik uang. Nah, di mana politik uang ini sampai sekarang belum juga terselesaikan karena ini sangat susah untuk diberantas. Untuk itu, kami dari kelompok 4 akan segera membahas tentang politik uang ini. Kak, Ya? maaf nih Kak mengganggu waktunya. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang nih Kak. Memiliki tugas proyek akhir mata kuliah Pancasila nih Kak, mewawancarai masyarakat umum. Apakah Kak bisa membantu? Bisa. Oh, sebelumnya nih Kak, bolehkah Kakak perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Indah. Oke Kak Indah, wawancara saya ini Kak mengenai tanggapan Kakak nih. Bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan dengan lancar? Apakah tanggapan Kakak? Menurut saya demokrasi di Indonesia tuh kurang berjalan dengan lancar gitu. Oke, apa itu Kak alasannya Kak? Karena sejauh ini demokrasi itu pelaksanaannya kurang baik. Contohnya pemilu tuh sering curang. Terus banyak anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi nggak semua anggota dewan. Contohnya kan banyak mahasiswa yang demo ke anggota DPR. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya Kak tanggapan Kakak. Terima kasih banyak nih Kak telah mengganggu waktunya. Maaf nih telah mengganggu waktunya. Sebelumnya Kak, saya hai dulu Kak ke kamera. Halo. Oh Kak, terima kasih. Ya. Wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi